Selamat sore ya. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Mei 2025. Tadi pagi saya sudah memprediksi hasil dari ijazah mantan presiden ke-7 yang sedang dilakukan uji laboratorium sesuai dengan komentar-komentar dari para netizen di postingan-postingan lain. Ternyata Bareskrim menyatakan ijazah mantan presiden ke-7 Republik Indonesia itu identik dengan rekan-rekannya dan dinyatakan asli. Jadi ya kan emang bener, emang nggak perlu diuji lab. Bagus tanya aja sama netizen. Bener kok katanya netizen. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya Bareskrim resmi hentikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi Bareskrim mengumumkan hari ini tak ada unsur pidana. Nah, ini seperti yang diprediksikan oleh netizen di sosial media bahwa Bareskrim akan mengumumkan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Jadi laporan yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA dinyatakan tidak mengandung unsur pidana. Setelah dilakukan gelar perkara tidak ditemukan adanya tindak pidana, artinya kasus ini dihentikan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana. Penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Bapak Insinyur Haji Joko Widodo melaksanakan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Atas skripsi tersebut telah diuji puslapor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yang hasilnya sebagai berikut. Dalam hal skripsi milik Bapak Jokowi, setelah dilakukan penelitian dari bab 1 sampai dengan terakhir oleh puslapor, mesin ketik yang digunakan adalah tipe Pika. Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press, letterpress, sehingga apabila diraba tulisannya rata, tidak rata atau cekung. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo yang telah diuji secara laboratoris. Terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Baik, coba kita baca ya beberapa komentar dari netizen atas hasil keputusan Bareskrim Polri yang mengumumkan bahwa ijazah Jokowi asli. Ada komentar dari Wahyu, sudah kuduga hasilnya, rugi pajak gua buat bayarin gaji kalian. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kelakuan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukum siapapun yang tidak jurdil. Sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti bau busuknya akan menyuruak. Jadi banyak netizen ya sudah bisa memprediksi hasil uji forensik yang dilakukan oleh Bareskrim Polri terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Jadi hampir semua memprediksi bahwa Bareskrim akan memutuskan ijazah Jokowi ini asli dan kasus ini akan dihentikan. Dan ini sudah jauh-jauh diprediksi oleh netizen di sosial media. Ada komentar dari Yutkus. Kayaknya malah jadi panjang kalau gini, tidak menyelesaikan masalah. Maaf, tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian itu rendah. Jadi mereka putuskan seperti ini malah jadi rame. Baiknya keputusan itu bukan dari kepolisian. Jadi netizen menganggap ya, kalau polisi sudah memutuskan bahwa ijazah Jokowi asli, justru ini akan menambah masalah, akan membuat masalah tambah panjang. Jadi menurut netizen baiknya keputusan ini bukan dari pihak kepolisian. Ya benar sih sebenarnya ya. Uji forensik ini dilakukan oleh pihak independen ya. Tidak ada kaitannya dengan Jokowi. Jangan sampai netizen menduga, berasumsi bahwa polisi takut sama Jokowi. Seharusnya memang yang berhak melakukan uji forensik ijazah Jokowi adalah pihak independen, yaitu di luar negeri atau di Singapura. Jadi lebih netral jadinya. Nah, sampai netizen ya memposting foto Jokowi yang menulis ya belain saya masih banyak meskipun goblok semua.
Ada komentar dari Sanubari, katanya rakyat harus melek politik lah. Politik di negeri ini aja kayak begini. Semua lembaga tunduk sama yang namanya oligarki. Orang yang kritis dibredel, dibungkam. Jokowi itu backingannya oligarki dan purnawirawan TNI atau Polri. Pantes orang-orang pintar pada kabur ke luar negeri. Jadi masyarakat ini sudah apatis sama institusi Polri ya. Jadi sudah dianggap tidak bisa dipercayakan lagi. Jadi sebegitu pupusnya harapan masyarakat Indonesia kepada institusi seperti kepolisian, dianggap tidak netral ya, apalagi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Ada komentar dari Andri Anzaruddin. Jadi kalau kita di jalan pakai kendaraan nggak usah bawa SIM atau STNK asli, cukup fotokopi saja. Kita bisa berdalih dong. Kalau fotokopi juga bisa diakui macam si Jokowi, negeri para penipu teruslah menipu dan tertipu. Jadi seperti pengakuan kemarin dari penyidik Bareskrim Polri bahwa dia hanya menerima fotokopi ijazah Jokowi, sehingga menurut netizen ya mengambil kesimpulan kalau misalnya terjadi razia ya kita cukup dengan fotokopi saja. Karena ya pihak kepolisian sepertinya tidak adil ya dengan kasus-kasus yang kita lihat selama ini. Jokowi ya boleh memberi fotokopinya tetapi tidak untuk ijazah asli. Jadi maksud netizen seperti itu. Ada komentar dari Satyo, jika pemeriksaan keaslian ijazah atau skripsi Jokowi tidak dilakukan secara transparan, adil, independen, maka masyarakat tidak akan percaya, apalagi sampai menghukum pengkritik keaslian ijazah Jokowi tanpa diperlihatkan ijazah skripsi Jokowi yang asli ke publik dengan jelas dan bisa difoto. Jadi benar ya, kalau misalnya Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya, cukup dengan keputusan dan pengumuman dari Bareskrim Polri, tetap masyarakat tidak akan percaya ya. Jadi kita lihat ya, banyak komentar-komentar netizen di sosial media sudah tidak percaya kepada institusi kepolisian karena dianggap tidak netral. Baik ya, coba kita dengar ya komentar dari Bang Refli Harun ya tentang keputusan Bareskrim Polri atas pengumuman bahwa ijazah Jokowi itu asli dan menghentikan laporan dari tim TPUA. Katakan tidak hanya ijazah, Mabes Polri juga sudah melakukan lebih dari meneliti ijazah, penerimaan dan lain sebagainya, KHS dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja ya, the question mark-nya adalah, loh kok ijazah sokol aslinya nggak ditunjukin, yang lainnya ditunjukin semua tuh. Ya. Wah, kegiatan dan lain sebagainya. Padahal salah satu dugaannya adalah Pak Jokowi itu benar kuliah, tetapi tidak punya ijazah. Kan begitu. Karena itu titik yang paling lemah dari itu adalah ijazahnya dan skripsinya. Lalu Bareskrim tiba-tiba mengatakan untuk urusan ijazah, kan begitu. Untuk urusan ijazah dia membandingkan dengan 3 orang. Itulah yang saya bilang. Kalau dari kolam yang sama gimana? Kalau ijazah itu dibuat dengan masa yang sama gimana? Ya sama semua. Tinta dan lain sebagainya kan. Coba misalnya 3 ijazah itu dirilis sebagai pembanding. Wah, Rismon kan bisa melihat lagi nih. Wah, ini tahun berapa ini? Ya, kayak apa dan lain sebagainya. Ijazahnya itu ya. Oke. Ini apa ini? Ya, tapi jadi Pak Bareskrim Polri menyatakan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden RI ke-7 Joko Widodo Jokowi asli. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Johan. Ya, ini penyerahan, tapi nggak dilihatkan kan ijazahnya kan tadi dalam press conference. Cuma dilihatkan penyerahannya saja, tapi ijazahnya tuh nggak dilihatkan. Dan Dirtipidum Brigjen Johandani mengatakan Pak Jokowi sudah ngomong akan memperlihatkannya di depan pengadilan kalau dipanggil hakim. Pertanyaannya adalah peluang untuk di depan pengadilan dipanggil hakim itu ada apa enggak? Maka saya muncul dengan skenario baru begini. Gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri situ dinyatakan tidak dapat diterima. Sudah hilangkan forumnya. Atau tetap tidak mau menghadirkan ijazah. Tapi kan akan membantah omongannya sendiri kan. Membantah. Tapi bisa jadi hakim bersikap pasif. Lalu penggugat mengatakan mana ijazahnya. Loh,
Kan Anda yang mengugat, Anda yang harus membuktikan. Kan begitu. Lalu dia nggak membuktikan, nggak mau dia membuktikan sebaliknya. Karena dia yakin bahwa dia akan dimenangkan. Beda kalau orang bakal dikalahkan. Wah, cepat-cepat dia tunjukkan ijazahnya. Tuh. Kedua, bagaimana dengan Roy Suryo dan lain sebagainya? Ada dua kemungkinan juga. Dia bilang, loh, sidang ini bukan sidang tentang ijazah. Kalau soal ijazah sudah selesai. Kan begitu. Ijazah sudah selesai, sudah ada keterangan dari Bareskrim, bagi kami cukup. Ya kan? Dan hakim tidak akan menyuruh membawa ijazah karena bukan persidangan ijazah, tapi persidangan mengenai pencemaran nama baik. So, tidak akan ada forum dan kita tidak akan pernah tahu bentuk ijazah Pak Joko itu kayak apa. Tidak ada forum yang bisa kemudian memaksa dia untuk menunjukkan. Jadi yang tahu cuma Bareskrim, beberapa wartawan, kemudian Chef Arnold, sudah, that's all. Kita semua tidak tahu, tidak akan pernah tahu ijazahnya seperti apa. Kenapa? Karena kalau ijazahnya ditunjukkan, muncul orang kayak Rismon lagi melakukan face recognition, ya kan? Kemudian ada lagi My Mystery Guest melakukan perbandingan, apa yang namanya image comparison dan lain sebagainya. Makanya tetap dikip ijazahnya. Nah itu kan titik celah dari semua proses di Bareskrim ini. Mau ngomong A, B, C, D, dan F, G, H, I, J. Sudah yang jelas ijazahnya nggak disampaikan. Itu aja. Hal yang sederhananya nggak disampaikan. Padahal foto-foto kegiatan dan lain sebagainya disampaikan semua. Tapi khusus ijazah nggak disampaikan. This is the big question. Itu pertanyaan besarnya. Why? Bahkan polisi pun tidak menyampaikannya ke publik. Ini loh. Tapi kan itu kan ranah private loh. Kalau begitu kenapa press conference? Press conference itu kan adalah bentuk transparansi dan keterbukaan. Harusnya yang paling fair adalah kasih 3 pembanding itu. Kemudian ijazah Pak Joko sendiri seperti apa. Nanti akan ketahuan tahun berapa itu dicetak dan lain sebagainya kalau ada oleh ahlinya. Tapi ini sekali lagi ya, kita tetap menghargai azas praduga tak bersalah. Cuman aneh aja. Kok nggak mau ditunjukkan kayaknya sampai kapanpun begitu. Kalau istilah Dr. Tifa sampai mati atau nggak akan ditunjukkan ijazahnya. Jadi saudara sekalian sekali lagi, nah nanti kalau mau elegan begini, Pak Jokowi akan bilang begini, kalau mau elegan, ya sudahlah. Saya cabut pengaduan saya. Toh bagi saya cukuplah ada pernyataan bahwa yang mereka tuduhkan tidak benar. Saya kembalikan pada hukuman sosial saja. Oh, tambah nggak ada forum. tambah nggak ada forum. Begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahan saudara sekalian cerdas dengan hal ini ya. Dan mudah-mudahan negeri kita masih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena masih ada orang-orang baik yang mau menyampaikan kebenaran. Whoever, siapapun dia. Begitu Sobat RH sekalian. Ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya. Dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso. Jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake. Jalan Senipar ya, terlapor juga. Jadi di sini kita akan tadi menjelaskan kepada pihak dari hak asasi manusia ya, Komisi Hak Asasi Manusia bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji kita memiliki hak untuk bersuara bahwa karena kita sebagai peneliti yang independen kami ya tidak bias, artinya output dari kajian kami itu tidak ada bertendensi pribadi, bertendensi bias terhadap pencemaran nama baik. Ya, kalau kita ingin sebenarnya, bukan ingin ya, kalau kita sebagai peneliti yang tidak bebas kepentingan, ya, kalau kami punya kepentingan justru ya lebih baik menjilat daripada mengatakan output dari kajian ilmiah yang belum tentu disukai oleh penguasa. Jadi sekali lagi ya, bahwa di dalam ilmu digital forensik itu ada yang dinamakan dengan fake document analysis. Ya. Jadi outputnya hanya ada 2. Bahwa outputnya itu autentik atau fake. Nah kebetulan ya kajian saya ya terutama dan Pak Roy, walaupun kami tidak saling berkoordinasi karena jarak ya, dan juga pernah berseberangan di kasus Jessica Wongso. Jadi memang penelitian kami mengkonfirmasi bahwa
lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu adalah sebuah dokumen yang fake berdasarkan kesesuaian penggunaan teknologi, yaitu teknologi penggunaan teknologi font yang jauh di atas tahun 1985 yang diakui Pak Jokowi lulus tahun itu gitu. Jadi kalau kita teliti lebih dalam ya, bahwa digital font itu rilis oleh Microsoft Word ya, dengan Windows Operating System 3.1 yang dikembangkan juga ya, digital font Times New Roman itu oleh Adobe ya. Mereka mengembangkan untuk teknologi apa yang dinamakan dengan PostScript. Nah, dengan teknologi PostScript tersebut mengadopsi apa yang dinamakan dengan persamaan polinomial kurva Bezier. Nah, disitulah kita mendapati atau ditemukannya digital font yang sangat cantik dengan lengkungan kurva yang sangat sempurna. Nah, itu yang kita dapati di lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Dan yang kita bandingkan juga bukan hanya di Indonesia, tetapi untuk tahun yang sama ya, bahwa lembar pengesahan disertasi di universitas yang cukup sangat terkenal ya, Massachusetts Institute of Technology (MIT) itu masih menggunakan IBM Electric Typewriter. Bagaimana mungkin ya, di MIT saja masih menggunakan IBM Electric Typewriter, tetapi Joko Widodo pada tahun 1985 sudah menggunakan teknologi word processor yang jauh melampaui tahunnya. Kalau kita teliti lebih dalam lagi ya, secara teknologi hardware maupun software ya, itu terkait dengan PPI maupun DPI. PPI itu pixel per inci, DPI itu dots per inci. Maka bisa kita telaah lagi bahwa lembar pengesahan Joko Widodo itu menggunakan kerapatan pixel atau dots per inci yang sudah lebih dari 96 dots per inci yang hanya ada di Windows versi XP ya, sekitar tahun 2004-2005. Kalau kita lihat kerapatan dari lembar pengesahan skripsi. Jadi ini murni kajian ilmiah dan bisa diperdebatkan, diseminarkan, dikaji ulang, direkonstruksi oleh orang lain. Ini murni kajian ilmiah, tidak ada apa yang dinamakan dengan bias atau kebencian atau tendensi untuk mencemarkan nama baik gitu. Terima kasih. Dr. Tifa silakan. Ya, baik, saya Dr. Tifa dengan ini menyampaikan bahwa kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi oleh seseorang yang melaporkan kami. Karena yang bersangkutan saat ini secara de facto masih memiliki kekuasaan. Dan kami dengan diundangnya kami, dengan ketidakjelasan posisi kami, pada tanggal yang kami diaku mengikuti sebuah peristiwa yang tidak kami ketahui. Padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik yang saat ini sedang kami lakukan. Tetapi di tengah-tengah kami sedang menjalankan tanggung jawab kami sebagai ilmuwan, kami dikriminalisasi. Artinya ada tendensi di situ bahwa kami akan dibungkam. Kami tidak diizinkan untuk terus melanjutkan pekerjaan kami untuk mengungkap kebenaran. Padahal yang kami lakukan sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, dan yang lebih penting lagi, mengapa kami sekarang ini mengadu kepada Komnas HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bukan saja dilindungi oleh undang-undang, tetapi juga dilindungi oleh undang-undang internasional. Indonesia saat ini mengikuti ratifikasi dari PBB atas undang-undang untuk melakukan ekspresi, atas undang-undang untuk menyampaikan kebebasan. Dan ketika Indonesia mengikuti ratifikasi dari PBB, maka Indonesia harus mengikuti. Maka kami saat ini tidak hanya akan berhenti sampai di sini melakukan pengaduan terhadap Komnas HAM. Kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi dengan teman-teman diaspora yang akan membantu kami melanjutkan langkah kami untuk mengadukan kriminalisasi yang terjadi pada kami kepada komunitas hak asasi manusia sampai di level United Nations atau PBB. Dan insya Allah mudah-mudahan kami tentu saja akan mendapatkan dukungan yang luas. Sebab kalau seorang ilmuwan, kami para akademisi dikriminalisasi, ini akan menjadi sebuah presiden yang sangat buruk. Tidak hanya terjadi pada level nasional. Semudah itu seorang ilmuwan akademisi yang sedang melakukan pekerjaan ilmiahnya dibungkam dengan kriminalisasi. Dan ini akan menjadi sebuah presiden yang buruk bagi internasional. Dan kami tidak akan berdiam diri. Karena marwah kami sebagai ilmuwan adalah menjaga kebenaran. Dan kebenaran itu adalah fondasi yang paling penting. Kejujuran adalah fondasi yang paling penting bagi negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih.